Selamat datang dalam forum diskusi mengenai ChatGPT 5.1 dalam pendidikan modern. Teknologi AI semakin berkembang pesat dan ChatGPT 5.1 menjadi salah satu yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini akan ada dua tim. Di sebelah kanan saya ada tim pro dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Oke, mari kita bahas. Pembahasan pertama akan dimulai dari tim pro. Terima kasih atas kesempatannya, izinkan saya memberikan pendapat saya. Menurut saya, ChatGPT 5.1 memberikan kemajuan yang signifikan pada pembelajaran. Kemampuannya dalam memahami konteks, menjelaskan materi kompleks, dan memberikan umpan balik, membuatnya layak disebut sebagai asisten belajar yang efektif. Izin menambahkan juga bahwa peningkatan akurasi dan kemampuan adaptif ChatGPT 5.1 sangat membantu siswa maupun pendidik. AI ini mampu menyesuaikan gaya penjelasan, tingkat kesulitan, serta menyediakan latihan yang relevan. Saya tidak setuju dengan argumen Anda. Saya melihat ChatGPT 5.1 harus diwaspadai. Dan kecanggihannya, siswa memiliki kecenderungan untuk bergantung secara berlebihan tanpa berusaha memahami konsepnya secara mandiri. Saya juga sepakat dengan rekan saya. Terkadang ChatGPT 5.1 ini menghasilkan informasi yang salah. Namun dengan framing yang kuat, ChatGPT ini dapat dengan mudah meyakinkan penggunanya. Hal ini berpotensi menyesatkan bagi para siswa yang menggunakan. Hal ini dapat diatasi dengan regulasi penggunaan yang tepat. ChatGPT 5.1 bukan sebagai pengganti guru, tetapi sebagai alat bantu. Alat bantu untuk mempercepat pemahaman dan baik mahasiswa maupun dosen dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, ChatGPT 5.1 telah dilengkapi fitur keamanan dan peringatan plagiarisme. AI ini tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mendorong siswa memahami proses berpikir. Tetapi, fitur tersebut tidak menjamin bahwa siswa akan memanfaatkannya secara benar. Banyak sekali siswa di zaman sekarang langsung meminta jawaban itu tanpa melalui proses belajar. Hal ini disebabkan karena guru belum sepenuhnya menyesuaikan. Tanpa pelatihan dan pemanfaatan yang baik, ChatGPT 5.1 dapat menjadi dampak negatif dan juga menimbulkan hal-hal yang keliru. Maka dari itu, literasi AI perlu menjadi bagian dari kurikulum dunia. Dunia berubah dengan cepat dan pendidikan harus mengikuti perkembangan tersebut. Dan juga kita tidak dapat menolak perkembangan zaman. Dunia telah berubah. Jika kita tidak bisa beradaptasi, kita hanya akan tertinggal. Kita tidak bisa menghindari teknologi yang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Lebih baik mengarahkan penggunaannya secara positif daripada mengabaikannya. Ya, saya mendukung kemajuan, tapi proses berpikir kritis harus tetap menjadi prioritas. Jangan siswa menjadikan jawaban dari AI langsung digunakan, namun harus dipelajari dan dipahami. Maka dari itu, implementasi ChatGPT 5.1 harus bertahap, terukur, dan juga dengan pedoman etis yang jelas. Tanpa itu, manfaat yang didapat tidak akan maksimal. ChatGPT 5.1 dapat meningkatkan kemampuan analisis jika digunakan sebagai penuntun, bukan sebagai sumber akhir jawaban. Masalahnya, tidak semua siswa memahami batasan tersebut. Karena itu, pendidik dan institusi perlu memberikan panduan penggunaan yang tepat. Selama aturan yang ada belum matang, maka penggunaan ChatGPT 5.1 harus tetap berhati-hati dan dengan pengawasan yang ketat. Nah, itu tadi pendapat dari dua tim, baik pro dan kontra. Kesimpulannya, penggunaan AI dapat memberikan dampak positif jika digunakan dengan bijak. Sebaliknya, akan memberikan dampak buruk jika digunakan secara tidak bertanggung jawab dan menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Semoga pada diskusi kali ini bisa memberikan wawasan yang luas pada penggunanya. Terima kasih. Apa mas? Mas? Oh, bisa.
Apa Mas? Ayo, iya apa Mas? Usah. Kita mentah-mentah. Mentah-mentah secara sembarangan mengatakan kategori kita. Sampai kata-kata ya kita yang Oke, begini. Oh iya betul. Otomatis. ayo ndang kok. Sedang ayo. Nang mangan iki cepet. Cuk apa cuk?